قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab fikih sirah nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih pada pembahasan fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, yaitu dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya riwayat-riwayat yang menyebutkan kepada kita tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan yang beliau sampaikan kepada Quraisy, sebagaimana Allah perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebenaran ini secara terang-terangan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kita akan mengambil hikmah, pelajaran dari apa yang dibawakan oleh penulis kitab. Kami persilakan. Kita sudah sampai di hikmah atau di hikmah sekarang ya? Oke. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menghabiskan waktu 3 tahun untuk berdakwah kepada Allah dengan cara rahasia atau sembunyi-sembunyi, dan setelah itu dia mengumumkan dakwahnya yang dimulai dari keluarga besarnya, kemudian yang lainnya. Tetapi dakwah rahasia ataupun terang-terangan semuanya berpegang pada satu tujuan, yaitu untuk menyatukan umat manusia yang berbuat tauhid, dan ini hanya bukan tergantung kecuali kepada Allah. Seseorang tidak akan mendapatkan manfaat hanya dengan kehebatan kabilahnya atau keluarganya. Semua ini adalah bentuk pengarahan manusia untuk hanya mengesahkan Allah dan ibadah hanya untuk Allah, dan itu adalah masalah yang prinsip dan masuk dalam ayat akidah yang maksudnya adalah menetapkan hak rububiyah hanya milik Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang ditaati kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Baik, ini teman-teman sekalian, tujuan dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dakwah sirriyah ataupun dakwah jahriyah, dakwah sembunyi-sembunyi ataupun dakwah terang-terangan, tidak lain satu tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menyatukan umat manusia dengan kalimat tauhid, sehingga tauhid inilah yang bisa menyatukan umat manusia. Hati mereka tidak bergantung kecuali hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beribadah kecuali hanya beribadah kepada Allah, tidak meminta kecuali hanya minta kepada Allah, tidak memohon pertolongan kecuali hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah ini berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua disebutkan oleh firman Allah, pembukaan dia bangkitlah dan berikanlah peringatan, dan wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu, dan fasbir lima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Semua itu adalah ayat-ayat tentang dakwah yang menjelaskan bahwa masalah yang paling asasi dan yang paling pertama Rasulullah SAW menambahkan kepadanya adalah masalah akidah. Dan itulah arti adalah rasul-rasul sebelumnya. Dalilnya adalah firman Allah, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Aku, maka sembahlah olehmu kalian kepadaku. Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Begitulah semestinya yang menjadi setiap dai yang mengajak kepada kebenaran. Karena apabila akidah benar, maka amalan segala itu pun akan benar. Dan jika akidah tidak benar, maka segala amal tidak artinya. Wa qadimna ila ma min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amalan mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagian dari yang terbalang. Baik, jadi ini jawaban atas pertanyaan yang sering disampaikan oleh sebagian kaum muslimin, kenapa harus dakwah tauhid yang kita prioritaskan? Kenapa bukan dakwah yang lainnya? Kenapa harus tauhid? Maka kita jawab sebagaimana yang dikatakan oleh penulis di dalam buku ini, bahwa masalah akidah, masalah keyakinan itulah inti dari ajaran semua rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita jawab karena apabila seorang muslim dan muslimah akidahnya benar, maka apa-apa yang dia kerjakan setelah itu dari amalan-amalan soleh, ibadah-ibadah praktis, sebab akidah itu adalah pondasi, dasar, dan apa yang dibangun di atasnya dia akan benar, dia akan kokoh, dia akan kuat. Sebaliknya kalau dasarnya, pondasinya tidak kuat, maka apa yang terbangun di atasnya pun tidak kuat. Sehebat apapun amalan yang kita lakukan, sebanyak apapun harta yang kita lakukan untuk kita infakkan, harta yang kita keluarkan, yang kita infakkan, kalau itu tidak didasari atau tidak dibenahi akidah kita, maka itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan semua apa yang mereka kerjakan ketika di dunia, dari bacaan Al-Qur'an mereka, sedekah mereka, puasa Ramadan mereka, haji mereka, umroh mereka, tapi kami jadikan amal-amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Karena mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kesyirikan. Naam. Dan jawaban yang ketiga, bahwa dengan tauhid maka akan menyatukan kaum muslimin. Jadi Islam ini dan kaum muslimin bisa bersatu dengan tauhid. Kalimatut tauhid tauhidul kalimah bi kalimatit tauhid, untuk menyatukan kaum muslimin dengan kalimatut tauhid. Hafal kaidah itu, tauhidul kalimah bi kalimatit tauhid. Tauhidul kalimah bi kalimatit tauhid. Orang kalau belajar bahasa Arab, masalah dia rasa indah ini. Sama ya, tauhidul kalimah bi kalimatit tauhid. Ya, awalnya tauhidul kalimah bi kalimatit tauhid. Tauhidul kalimah artinya menyatukan kalimat kaum muslimin dengan apa? Bi kalimatit tauhid, dengan kalimat tauhid. Insyaallah.
Oke, baca. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, demikianlah akidahnya mantap, maka ampun Allah yang tidak akan disempurna. Siapa yang tahu menyembah Allah dan tidak bersekutukan kepada sedikit pun, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya bagaimanapun hidupnya, dan Allah tidak akan mengadabnya karena dosa-dosanya tersebut. Baik, masya Allah. Ini salah satu keutamaan tauhid yang sering disampaikan oleh guru-guru kita. Naam. Dalam kitab Al-Quran, terdapat yang dalam menyebut kejahatan, jahat dari segi medisnya dan caranya, maka neraka tidak bisa membersihkannya. Bahkan seandainya dikeluarkan dari neraka, maka yang membersihkan itu akan kembali seperti semula. Sama halnya dengan seekor anjing yang masuk ke dalam laut akan tetap sama tidak keluar, tetap sama tidak keluar dari laut. Oleh karena itu Allah mengharapkan kepada musyrik untuk masuk ke dalam surga. Oleh karena itu kami pesankan untuk setiap dai agar selalu menyebutkan masalah akidah, mulailah dengan masalah akidah, perbaiki akidah manusia, dan merupakan masalah yang asasi bagi setiap yang mengikuti dan menjalankan Rasulullah SAW. Nah, ini pesan yang penting teman-teman sekalian. Siapapun dia yang menisbatkan kepada sunnah-sunnah Nabi SAW, maka prioritas dakwanya harus tauhid. Sampaikan tauhid, sebab ini perkara yang sangat penting di dalam agama kita. Apa yang kita sampaikan selama ini dari dakwah kita tidak lain kecuali mengajak manusia untuk apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah betul-betul diibadahi, Allah betul-betul ditaati, tidak dimaksiati, tidak dikufuri, Allah betul-betul disyukuri, sehingga betul-betul kita ini mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan negeri kita menjadi negeri yang penuh dengan rahmat, penuh dengan ketentraman, kebahagiaan, dan itu yang kita inginkan teman-teman sekalian. Jadi dakwah kita betul-betul ingin mengajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, memulai dari kerabat dekat walaupun pada hakikatnya Rasulullah SAW menyebut adalah untuk menunjukkan tugas dan tanggung setiap individu yang mesti dimulai dari keluarga dan kerabat dekat, karena seorang akan bertanggung jawab tentang keluarganya, anak-anaknya dan istrinya, orang tuanya dan kerabat dekatnya. Setiap yang mengingat firman Allah dan dari Allah mengingat kepada kerabat dekatmu, dia akan mengetahui bahwa seorang dituntut menjaga dan sebesar dalam keluarganya dalam berdakwah. Akan tetapi itu adalah orang malah mereka keluarganya dan sibuk berdakwah mengajak selain mereka. Dalam ini sebenarnya dalam mengabaikan prioritas tanggung jawab yang harus disahkan antara kerabat dekat dan manusia secara keseluruhan. Ya, dan itu kita dapati pada sebagian kelompok kaum muslimin yang mereka lebih memprioritaskan dakwah keluar daripada memprioritaskan dakwah di dalam rumah tangga mereka. Tanggung jawab kita istri dan anak-anak, maka harusnya mereka ini yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan kita, dan mereka adalah tanggung jawab, khususnya anak-anak. Mereka adalah amanah, mereka adalah nikmat, terkadang mereka fitnah bagi kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Maka Ali bin Abi Thalib ketika mengomentari ayat ini, ku anfusakum wa ahlikum nara, allimuhum wa adibuhum. Ajari keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang dipahami dengan pemahaman generasi yang terbaik, sahabat tabi'in dan atba'u tabi'in, agar keluarga kita tidak tersesat, tidak menyimpang, anak-anak kita tidak menyimpang, saudara-saudara kita tidak menyimpang, sahabat-sahabat teman-teman kita tidak menyimpang. Kita ini teman-teman sekalian hidup di zaman yang penuh dengan syubhat, fitnah-fitnah yang luar biasa. Yang kata Nabi SAW, ya'ti 'alan nas sanawatun khadda'atun, akan datang di tengah-tengah kalian sanawatun khadda'atun, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya,
tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Yusaddaqu fihal kadhib, seorang yang pendusta dikatakan dia seorang yang jujur. Wa yukhawwanus shadiq fiha shadiq, ya, wa yukadzabu fiha shadiq, orang yang jujur dikatakan pendusta. Orang yang khianat dikatakan amanah, sedangkan yang amanah dikatakan khianat. Ini tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Orang-orang yang jujur di dalam beragama, orang-orang yang jujur di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, orang-orang yang jujur ketika berdakwah ingin mengajak manusia supaya mengenal Allah, mengenal Rasulnya SAW, dituduh dengan gelar-gelar yang tidak bagus, dituduh dengan gelar-gelar yang tidak baik, dikatakan radikal lah, yang memecah belah umat, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Waliyadzubillah. Dan kita dituntut untuk banyak bersabar. Kita akan dihadapkan dengan tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Maka dituntut dari kita apa? Kesabaran. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan diri kita dengan ilmu. Makanya harus semangat dan rajin menuntut ilmu. Antum tahu peristiwa barusan bom bunuh diri yang terjadi di Makassar, ya, Islam lagi yang jadi sasaran, jenggot, cingkrang, cadaran yang jadi sasaran lagi. Tapi kita katakan dakwah salafiyah berlepas diri dari yang namanya perbuatan seperti ini. Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya bom bunuh diri. Islam ini agama rahmatan lil alamin, yang membawa rahmat untuk semua manusia, muslim, kafir, itu mendapat dari Islam. Jangankan manusia pun, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu mendapatkan rahmat dari Islam. Oh, ada ini, ada. Oh iya, ngantung taruh sini, jangan taruh sini. Jadi Islam ini agama rahmatan lil alamin. Kenapa mereka bisa seperti itu? Kemarin kan yang kita dengarkan bahwa pelaku bom bunuh diri ini sepasang suami istri, baru menikah 6 bulan, baru menikah. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena salah di dalam memilih guru, salah di dalam belajar ilmu agama. Makanya penting teman-teman sekalian untuk apa? Untuk betul-betul kita selektif di dalam memilih guru. Jangan ya mengamalkan kaidah ambil baiknya buang buruknya, jangan. Betul-betul kita seleksi dalam memilih guru. Dan perlu kita perhatikan juga hati-hati di dalam bermedsos. Sebab di medsos ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang dijajakan, yang disebarkan, yang itu bisa merusak keyakinan kita, merusak pemikiran kita. Ya, banyak kita dapati seperti itu. Anak-anak muda sekarang itu salah satu faktor yang menyebabkan mereka terpapar dengan pemikiran-pemikiran teroris seperti itu. Karena apa? Karena medsos. Ya, apalagi di YouTube itu kan banyak, semua ada di situ. Mau yang sesat ada di situ. Makanya hati-hati di dalam bermedsos. Anak-anak kita dijaga, ya, jangan sembarang kasih handphone, yang penting dia senang, terus kasih internet, semua dilihat. Akhirnya antum sendiri yang ajarkan kesesatan kepada dia. Ya. Itu tugas kita. Baik. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajarkan kasih sayang. Dakwah kita hanya mengajak manusia untuk mengenal Allah, mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Jadi kita berlepas diri dari namanya ya segala bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai di dalam Islam, terorisme, ya radikalisme, bom bunuh diri, semua itu diharamkan di dalam Islam, tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka antum itu bersyukur. Bersyukur antum bisa mengenal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur antum bisa mengenal manhaj yang hak ini.
Maka jaga ini. Bersyukur, banyak berdoa, dan semangat di dalam menuntut ilmu. Sering saya ingatkan, antum ini alhamdulillah dalam sepekan ada berapa majelis ilmu yang antum hadiri? Ada 5 kajian yang antum hadiri yang dilaksanakan di masjid ini. Antum bersyukur. Bersyukur, jaga nikmat ini. Kalau antum tidak jaga nikmat ini, hilang, baru antum akan menyesal. Baik. Setiap manusia hendaknya bertanya kepada dirinya apa yang telah dilakukan terhadap anak-anaknya dan istrinya telah di waktu puasanya. Kalau mereka menanti dan mencegah kalau mereka mematuhi, apakah sang ayah memerintahkan hal yang atas serta melarang dari yang maksiat jika mereka lalai dalam masalah ini? Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang yang beriman, jadilah murid keluarga dari neraka yang maha terkadang dalam manusia dan batu. Tindakannya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak menyurahkai Allah terhadap apa yang diperintahkannya. Kepada mereka yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika mengomentari ayat ini, beliau katakan alimuhum mu'addibuhum. Ajarkan mereka ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman generasi yang terbaik, sahabat tabi'in dan atba'u tabi'in. Wa'addibuhum, setelah itu ajarkan mereka adab-adab. Ajarkan mereka adab di dalam bersahabat, berkawan, adab dengan orang lain, adab makan, minum, ya. Ini penting berkaitan dengan akhlak mereka. Baik. Rasulullah SAW telah menerapkan dari ini memulai dari kebaikan dan seterusnya dalam berdakwah kepada Allah. Kemudian ayat itu ditutup dengan perintah bertawakal kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Jangan menjadikan permusuhan kepada malaikat dan disebabkan mereka tidak mau belajar kepada kebenaran, tetapi kebaikan semua itu kepada Allah. Bertawakal kepada Allah dan bergantung hanya kepadanya. Dan jangan melakukan basa-basi yang berlebihan dan kebajikan dan berharap pertolongan atau bantuan. Baik. Jadi ketika berdakwah pada karib kerabat, maka selalu bertawakal kepada Allah, bergantung hanya kepadanya. Ingat, hidayah kita sudah sampaikan ada 2, hidayatul taufik dan hidayatul irsyad. Kalau ingin keluarga kita mendapatkan hidayah, banyak-banyak berdoa, minta kepada Allah agar Allah berikan hidayatul taufik. Sehebat apapun retorika kita di dalam menyampaikan kebenaran, kalau Allah tidak kasih hidayah pada orang yang kita dakwahi, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah, dia akan tersesat. Maka selalu bergantung dan bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Baik. Yang ketiga, kita tanyakan dan berulang kata kita atau berdakwah itu pembukaan dia. Yang kata seperti itu juga ada pada ayat lain itu wa'adzir asyirataka. Juga kalau dia sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya untuk mereka, dia berkata, inni lakum nadhirun. Kesimpulannya, sang dai harus mengingatkan manusia tentang ingatan itu, yaitu kabar tentang dahsyatnya azab di akhirat dan hari kehisapan. Bagi yang menerima dakwah mesti diberitahukan tentang keadaan yang telah disediakan oleh Allah bagi hamba yang saleh. Yang keempat, firman Allah. Jadi sang dai harus mengingatkan manusia tentang kenyataan kabar tentang dahsyatnya azab di akhirat, hari penghisaban. Itu harus kita ingatkan. Bagi mereka yang menerima dakwah mesti diberitahukan tentang ganjaran yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Jadi terkadang dalam dakwah ini kita berikan kabar gembira mereka tentang surga Allah, dan kadang kita ingatkan tentang apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah punya siksaan yang sangat pedih. Di dalam neraka itu kan seorang hamba akan disiksa dengan 2 kondisi. Dengan 2 siksaan yang sangat-sangat pedih. Dengan siksaan yang sangat panas, yang luar biasa, yang antum sudah tahu. Dan kedua, Allah akan siksa hamba-hambanya yang durhaka dengan kondisi, dengan cuaca yang sangat dingin.
yang kata Abdullah bin Abbas, beliau menukilkan dari Ka'ab bahwasanya beliau mengatakan sesungguhnya di dalam neraka itu ada zamharir. Zamharir itu kata beliau yasqutul lahmu anil idhami. Zamharir itu adalah cuaca yang sangat dingin di dalam neraka yang dengannya Allah menyiksa hamba-hambanya. Saking dinginnya yasqutul lahmu anil idhami. Itu daging-daging itu berjatuhan dari tulang-tulang hamba tersebut, saking dinginnya. Itu siksaan di dalam neraka. Waliyadzubillah. Maka kadang kita ingatkan dengan siksaan neraka, kadang kita berikan kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, firman Allah, dan lakukanlah apa yang diberitakan kepadamu dan terbayang dari orang musyrik. Yang dimaksud dengan tasawwufmu adalah kesegaran dan prinsip yang benar dan jelas. Kamu bisa berkata, in sada'a al-jabalu atau al-jidalu, pecah gunung atau tembok itu. Dalam rangka tasawwufmu terdapat makna kekuatan, bolehkan dan kebebasan. Begitulah semestinya seorang muslim berkata kepada kebenaran. Dia tertib penuh percaya diri, wahana langkah langkah kecil karena malu-malu. Sebagai anak muda, kaum muslimin terkadang orang bangga dengan agamanya. Dia malu menyebut nama Allah ketika berada dalam majlis, bahkan malu berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia melakukan basa-basi berlebihan dengan mengorbankan agama. Dia khawatir mendapat cap agamawan, sok alim, kolot, fanatik, atau bahkan terbelakang terhadap agama. Dia hanya taat apabila sendirian, tetapi itu pengalamannya sangat lemah. Apabila berada di sebuah majlis dan ada dari belakang, dia malu menghadap untuk salat. baik. Jadi ada sebagian orang seperti itu. Ada orang-orang yang malu di dalam beragama, lemah di dalam beragama. Ketika dia rajin sholat 5 waktu, datang di majelis ilmu, ada kalimat-kalimat yang tidak baik dilontarkan oleh sebagian orang, dan itu menjadikan dia lemah, menjadikan dia malu beragama. Ya. Maka kata Imam Muqayyim, Allah setelah manusia dalam tempat macam berkata, seorang yang dekat dengan Allah, baik ketika sendirian ataupun bersama orang banyak, maka itulah orang yang berdua cinta Allah. jadi ini kelompok yang pertama. Ada orang-orang yang dekat dengan Allah ketika sendirian ataupun bersama orang banyak. Maka itulah orang-orang yang jujur dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sendirian dan ketika dia bersama orang banyak sama keimanan dia. Ya. Kedua, seseorang yang berniat soleh bila bersama orang banyak dan kehilangan kesolehan dan telah sendiri, maka itu adalah orang yang sakit. Dan siapa yang kehilangan kesolehan baik ketika sendirian ataupun orang banyak. Jadi itu orang yang kedua, kelihatan soleh bila bersama orang-orang banyak. Di majelis ilmu, masya Allah kelihatan soleh. Tapi dalam kesendirian, ya, dia menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sendirian dia lemah. Maka ini adalah orang yang sakit hatinya. Jadi kelihatan di majelis ilmu, masya Allah dia yang paling alim, dia yang paling bertakwa. Tapi ketika dalam kesendirian dia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua dilihat. Apalagi dibekali dengan gadget, ya, handphone, masya Allah. Alasannya dia buka YouTube, mau lihat Hirs TV, tapi cuma 5 menit. Setelah itu, dia buka yang lain. Ayo, lanjut. Maka itu adalah orang yang sakit, dan siapa yang kehilangan kesolehan, baik ketika sendirian ataupun dengan orang banyak, maka itulah orang yang telah mengerjakan kebaikan. Ada orang yang ketika sendirian ataupun dengan orang banyak sama, ya, kehilangan kesolehan, tidak bertakwa kepada Allah. Ini orang yang telah mati dan terabaikan. Mayat-mayat yang hidup, yang mayat-mayat yang berjalan, ya. Baik. Namun bagi orang yang tidak kesolehan ketika bersama orang lain dan menimbulkan kesolehan itu ketika sendirian, maka orang tersebutlah orang yang lemah.
Itu yang keempat. Tinggal antum menilai mana antum masuk golongan yang keberapa, pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Kita bermohon kepada Allah semoga kita termasuk orang yang pertama, selalu dekat dengan Allah baik sendirian ataupun bersama orang banyak. Baik. Masalah yang kita hadapi bersama orang sunnah iman adalah bagaimana melakukan mereka tentang firman Allah. Maka saya bertanya apa yang diperintahkan kepadamu. Apakah makna syarikallah itu malu-malu dalam bermaksud nahi munkar serta malu dalam berdakwah? Ketahuilah bahwa Al-Quran telah menjadi Quran ini untuk menuju kemuliaan dan kebanggaan terhadap Islam. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayat bertaruna indahum izzata fa inna izzata lillahi jami'a. Maqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqulu ma'ahum hatta yamutu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithlun. Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Katakanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir dari teman-teman orang yang meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka minta dikatakan sesuai orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan dengan Allah, dan semua Allah telah memberikan kekuatan kepada kamu dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat Allah dikali dan diperbolehkan oleh orang kafir, maka janganlah kamu berserta mereka sehingga mereka memasuki kebenaran yang lain. Ini pengajaran kepada kita teman-teman sekalian, bahwa ketika ada ayat-ayat Allah ataupun sunnah-sunnah Nabi SAW yang diperolok-olokkan oleh satu kaum dan kita duduk bersama mereka, maka kita tinggalkan mereka. Tidak boleh duduk bersama mereka. Ya, jangan sampai kita termasuk golongan mereka. Maka janganlah kamu duduk beserta mereka. Terus, karena sesungguhnya kalau berbuat demikian itulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang-orang kafir dalam jahannam. Quran Surah An-Nisa 138-140. Saya termasuk orang yang sangat terkelakar memperhatikan loyalitas untuk Islam yang dimiliki oleh para tukang sihir Fir'aun. Mereka datang untuk membela Fir'aun dan memuji Musa alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, "Falamma jaa'a as-saharatu qalu li Fir'auna a inna lana la'ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun." Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka pun bertanya kepada Fir'aun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat kepada dasar kami adalah orang-orang yang benar?" Fir'aun menjawab, "Ya, kalau demikian sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang dekat kepadaku." jadi inilah tukang sihir, dukun dan semisal dengan mereka. Apa yang mereka perbuat, apa yang mereka praktekkan dari sihir dan perdukunan, tidak lain tujuannya cuma fulus. Ini dalilnya bahwa tukang sihir Fir'aun itu rata-rata mempraktikkan sihir tidak lain untuk mendapatkan fulus. Apa kata mereka? A inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Apakah kita mendapatkan fulus kalau kita bisa menang mengalahkan Musa? Nah, jadi tidak heran ya, perdukunan, praktek sihir itu tidak lain kecuali untuk mendapatkan ini fulus. Kemudian azan ya. Baik, kita azan dulu. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut setelah azan dikumandangkan. Oke. Kita percepat ya, kita mau selesaikan hikmahnya karena banyak. Makanya saya tidak akan banyak berkomentar. Baik, silakan. Sekeras suara ya. Tetapi setelah mereka melakukan kebolehannya dengan menempatkan tali-tali dan tempat-tempat mereka dan Musa memperlihatkan mukjizat dari Allah hingga para penasir itu beriman kepada kebenaran. Pertanyaannya adalah apakah mereka setelah itu menjadi mukmin yang benar? Sekali-kali tidak, bahkan mereka mengatakan kebenaran dengan bangga. Allah Ta'ala berfirman, Baik. Jadi ketika mereka menghadapi Nabi Musa alaihissalam, dan antum sudah tahu kisahnya bagaimana Fir'aun mengumpulkan semua tukang sihirnya untuk mengalahkan Nabi Musa.
Awalnya mereka ingin melawan, ingin menjatuhkan Musa alaihissalam di hadapan Fir'aun. Tapi ketika mereka melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang nyata, maka apa yang terjadi ketika mereka melihat mukjizat Allah Subhanahu wa taala ini yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, maka mereka pun beriman. Karena apa? Karena mereka tahu ini bukan sihir. Karena apa yang mereka praktekkan dari sihir itu kan hanya tipuan mata saja. Saharu a'yunan nas wastarhabuhum, dan mereka itu menyihir mata-mata manusia. Jadi seakan-akan tali-tali yang mereka lemparkan itu berubah ular yang tali-tali yang mereka lemparkan seakan-akan dia menjadi ular yang nyata, padahal cuma permainan mata. Dan itu yang bisa dilakukan oleh tukang sihir. Mereka tidak bisa merubah hakikat. Jadi ulama sepakat bahwa tukang sihir itu tidak bisa merubah hakikat. Jadi ada batu, kemudian mereka rubah menjadi, misalkan menjadi uang, menjadi mobil, rumah, nggak mungkin. Itu ulama sepakat. Mereka hanya bisa menyihir pandangan manusia. Jadi seakan-akan batu yang kita lihat itu dia berubah jadi uang, padahal dia tidak nyata. Tapi apa yang mereka lihat dari tongkatnya Nabi Musa yang dilempar itu berubah menjadi ular yang nyata, makanya mereka beriman. Nah, cuman pertanyaannya setelah beriman, apakah mereka menjadi mukmin yang lemah? Nah, ini yang akan disebutkan. Apa kata Allah? Naam. Jadi memang teman-teman sekalian, di zaman ini kita memang butuh keimanan seperti tukang sihirnya Fir'aun. Tadinya mereka orang-orang yang jatuh kepada kesyirikan, melakukan praktek sihir yang jelas-jelas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini bukan anak-anak muda. Mereka ini sesepuh yang sudah tua, berpuluh-puluh tahun dengan sihir. Tapi di akhir kehidupan mereka Allah kasih hidayah untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah beriman, apa yang terjadi? Semakin kuat keimanan mereka, walaupun sudah mendapatkan ancaman dari siapa? Fir'aun. Akan dipotong-potong tangan mereka, kaki-kaki mereka disalib, tapi mereka tidak akan meninggalkan apa yang mereka yakini dari apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka tetap tegar kuat. Ini maksudnya penulis ingin memberikan satu gambaran. Kita butuh keimanan seperti tukang sihirnya Fir'aun. Bukan sihirnya ya, tapi keimanan mereka yang kuat, tegar, walaupun dihadapkan dengan sesuatu yang mengancam jiwa mereka, tetap mereka beriman. Karena ada orang-orang saat ini yang sudah hijrah, baru dihadapkan dengan satu cobaan, satu ujian, baru dikatakan beginilah begitulah, dikatakan radikal, akhirnya dia tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Celana cingkrang baru dibilang kebanjiran, akhirnya isbal lagi. Kalau ketemu teman, kalau sendiri dia isbal, dengan orang awam dia isbal, tapi kalau ke pengajian dia pakai celana dilipat-lipat celananya itu. Ini kan tidak kokoh di dalam beragama. Ada orang lemah di dalam beragama. Kita maunya keimanan seperti tukang sihirnya Fir'aun.
Walaupun sudah mendapatkan ancaman, tetap tegar di dalam keimanan mereka. Apa kata mereka? Allah abadikan di dalam Al-Quran. Setelah mendapatkan ancaman dari Fir'aun, qalu la bayr inna ila rabbina munqalibun inna ma ayyuhu lana rabbuna khatayana kunna awwalal mu'minin. Mereka berkata, tidak lagi memberontak bagi kami, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sesungguhnya kami akan menginginkan bahwa kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang yang pertama-tama beriman. Masya Allah. Itu ucapan mereka, tidak ada kemudaratan setelah kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami harapkan hanya ampunan dari Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa yang kami lakukan berpuluh-puluh tahun dengan sihir. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kami. In an kunna awwalal mu'minin, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah mereka tetap didasarkan keimanan mereka dengan tegar. Sama sekali mereka bukanlah orang yang lemah yang malu-malu menempatkan keimanannya, hingga seakan-akan mereka berada dalam kebatilan dan selain mereka yang berada di kebenaran. Baik, Masya Allah ya. Ya. Kelima. Tatkala Rasulullah SAW naik ke Safa untuk menemukan keluarganya agar mereka bisa mendengar pernyataannya, beliau berkata, "Wah, sabaha, kalimat yang bahaya." Kata seperti ini adalah kata yang telah menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah tatkala ingin menyampaikan suatu keadaan yang akan menimpa mereka. Selain mendengar kalimat ini, seseorang melepas pakaiannya dan melakukan debu dan sebelah mereka agar semua manusia berkumpul di sekitarnya, dan setelah itu barulah mereka memberitahukan malapetaka yang akan menimpa mereka. Cobalah perhatikan bagaimana Rasulullah SAW tetap memakai hal itu bersama sekali tidak meninggalkan secara keseluruhan. Dia tidak hanya bersafar dengan cara baru dan meninggalkan kebiasaan kaumnya, tetapi tidak juga mengambil semua kebiasaan mereka. Beliau tidak membuka pakaiannya dan juga tidak melakukan debu di atasnya, tidak mengambil dan tidak bertentangan dengan agamanya, dan membuang bertentangan. Jadi mungkin telah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa memang ada kebiasaan-kebiasaan tradisi orang-orang jahiliyah yang itu dijaga, dipelihara di dalam Islam selama itu tidak bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh apa yang dipraktikkan oleh orang-orang jahiliyah ketika mereka ingin menyampaikan satu pengumuman perkara yang penting, maka mereka menaiki bukit Safa dan mengatakan ya sobaha. Itu tradisi mereka dan itu dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dihapus, diingkari oleh Nabi, meneburkan pasir ke atas kepala dan membuka pakaian. Itu yang diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itu bertentangan dengan Islam. Jadi teman-teman sekalian, apapun tradisi itu selama dia tidak bertentangan dengan Islam, silakan praktekkan. Kalau kita ini mau hantar harta, apa nama? Tidak ada satu lagi. Tolo Balango, Masya Allah. Kan ada yang bertanya kan seperti Tolo Balango, Dutula, itu bagaimana hukumnya? Ya selama kita lihat Tolo Balango itu tidak ada yang bertentangan dengan Islam, ya silakan, boleh kan? Selama itu tidak bertentangan, tidak ada keyakinan tertentu, ya silakan. Ya, yang jelas kalau ada tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam, silakan laksanakan. Sebagaimana Nabi SAW praktekkan. Dan Nabi ingin menyampaikan sesuatu. Ketika beliau menaiki bukit Safa, makanya semua orang itu datang. Adapun orang-orang yang sibuk, mereka utus perwakilan. Karena mereka melihat Nabi jarang menyampaikan seperti ini. Maka tentunya ada perkara yang penting yang ingin beliau sampaikan. Makanya orang-orang yang sibuk yang tidak bisa hadir di pertemuan itu, dia utus perwakilannya. Coba lihat dan dengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Baik. Kata wasabah adalah kata yang tidak bertentangan dengan agama. Yang dilarang adalah bertelanjang di depan orang banyak dan mencampuri debu ke seluruh badannya. Begitulah semestinya seorang muslim mengambil apa yang baik dari orang lain yang tidak bertentangan dengan agama dan meninggalkan apa yang bertentangan dengan agama. Artinya ukuran untuk mengambil hikmah dari orang lain adalah harus dengan ukuran seperti itu. Tidak mengambil sikap tertutup sama sekali dari mengambil kebaikan atau budaya orang lain, atau tidak juga terbuka selebar-lebarnya dan mengambil seluruh apa yang berasal dari budaya orang lain. Tetapi
Jadi selama itu tradisi yang baik maka diambil, dijaga, dipelihara. Kalau itu tradisi baik tidak bertentangan dengan Islam. Pokoknya kaidahnya selama dia tidak bertentangan dengan Islam. Ada di beberapa daerah yang saya dengarkan tradisi kalau ingin menikah, katanya perempuannya itu harus diculik dulu. Ada di daerah di Indonesia ini. Jadi memang kebiasaan mereka, tradisi mereka, ya. Jadi sebelum akad itu, sebelum pernikahan itu, jadi tradisi mereka perempuan itu harus diculik dulu. Jadi yang menculik adalah calon laki-lakinya. Iya ada itu di negeri kita ini, di daerah tertentu. Di sebagian daerah, ya tradisi mereka, kalau kita kan di Gorontalo, kalau mau melamar yang memberikan mahar itu kan adalah laki-laki kan. Di sebagian daerah tidak, perempuan yang kasih mahar. Iya. Kayak tadi kan tradisi yang ada di sebagian daerah bahwa sebelum menikah itu perempuannya itu diculik dulu. Dan itu diberikan sama orang tuanya, diculik sama laki-lakinya. Ya. Enggak tahu kenapa diculik. Jangan praktekkan ya, ini tradisi yang bertentangan dengan Islam karena belum halal, belum sah kan. Nah, kalau sudah sah, sudah akad, dia mau culik silakan, terserah dia mau bawa di mana. Tapi ini kan belum menikah, belum sah, belum akad, dan itu ada sampai sekarang masih dipelihara, dijaga, masih ada. Sama tadi ketika mau menikah yang melamar itu perempuan, yang kasih mahar itu perempuan, ada di daerah kita, di daerah di Indonesia ini. Masih ada, masih dijaga tradisi itu. Walaupun kita katakan tradisi yang berlawanan dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya. Kira-kira kalau ada tradisi seperti itu di daerah ini gimana? Yang kasih mahar perempuan, sebelum menikah diculik dulu. Jangan menculik akhwat ya. Baik. Itu jadi intinya, selama tradisi itu tidak bertentangan dengan itu, silakan. Ya, silakan. Yang keenam, mengapa sikap yang bermusuh-musuh Lahab begitu sejak awal dari awal? Sikap Abu Lahab yang berlebihan serta bermusuhan yang kekal dari awal menunjukkan bahwa dakwah itu bukan dakwah golongan atau kabilah, tetapi merupakan agama yang baru, agama baru berasal dari Allah seluruh makhluk manusia dan jin. Iya, kenapa mereka selalu kenapa mereka memusuhi dakwah Nabi dengan permusuhan yang begitu keras? Padahal Nabi ini kan dari suku mereka, Quraisy kan? Harusnya mereka bangga toh. Nih ada dari suku kita ini seorang Nabi. Harusnya mereka bangga seperti itu. Tapi kenapa Nabi SAW ditentang, ditolak dakwah beliau? Nanti akan disebutkan oleh penulis sebab-sebab kenapa dakwah Nabi itu ditolak oleh mereka. Nanti akan datang penjelasannya. Baik. Yang ketujuh, ucapan Abu Lahab yang berbunyi takkan laka di hadza jama'ah dana. Celakalah kamu wahai Muhammad, apakah hanya karena ini kamu mengumpulkan kami? Mengandung pelajaran penting bagi yang baru dalam dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dia pasti akan mendapatkan kata yang serupa dengan itu ya. Jadi pelajaran yang luar biasa ini. Di dalam beramar ma'ruf itu pasti kita akan mendapatkan kalimat-kalimat yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh Abu Lahab. Kalimatnya mirip-mirip, tapi orangnya berbeda. Ya. Padahal Abu Lahab ini keluarganya, pamannya sendiri, harusnya terdepan di dalam membela dakwah Nabi SAW. Jadi ingat, siapapun dia yang beramar ma'ruf nahi munkar, dia pasti akan mendapatkan kata-kata yang serupa dengan kata-kata Abu Lahab. Ya sekarang ini ada juga Abu Lahab ya zaman now. Orang-orang yang berusaha mendakwakan sunnah Nabi SAW, memurnikan agama ini, mengajak orang untuk taat kepada pemerintah, tidak memberontak, ya dikatakan dengan gelar-gelar yang tidak bagus.
Padahal kita yang terdepan di dalam memberangus yang namanya terorisme. Dakwah salaf itu dakwah yang terdepan di dalam melawan, memberangus, menghancurkan yang namanya pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang, terorisme, radikalisme, ya, dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Oke. Jadi antum bersabar. Jadi bersabar antum. Kalau antum dapatkan kalimat-kalimat yang tidak bagus, ya. Jadi kalau antum lihat ada Pak Kiai yang memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak dibenarkan, yang tidak benar, ya sudah antum jangan komentari. Ingat saja, oh ada juga dulu Abu Lahab, oh mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak bagus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu aja. Jadi nggak usah dikomentari dia. Bilang saja ya wajar. Di zaman Nabi ada Abu Lahab. Karena begitu, Abu Lahab, Abu Jahal. Nabi dikatakan tukang sihir, majnun, orang gila. Kenapa Nabi dikatakan tukang sihir? Karena kan sihir itu kan kita tahu konsekuensinya apa kalau orang belajar sihir, mempraktekkan sihir, konsekuensinya apa? Dia akan memisahkan dua orang yang saling mencintai kan? Di dalam surat Al-Baqarah, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi ilmu sihir itu bisa memisahkan dua orang yang saling baku sayang, baku cinta, suami istri. Kenapa Nabi dikatakan tukang sihir? Karena itu. Karena mereka anggap Nabi itu memisahkan dua orang yang saling mencintai, memisahkan bapak dengan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik, om dengan tantenya. Kan begitu. Makanya mereka gelar dengan tukang sihir, majnun. Maka biasa-biasa saja, antum nggak usah terlalu baper kalau dikatakan radikal lah, beginilah, nggak usah. Bersabar saja, dakwakan saja sesuatu yang benar. Baik. Pada saat itu dia harus mengingat kata Abu Lahab yang dikatakan kepada Rasulullah SAW di depan orang banyak. Walaupun demikian Rasulullah SAW tetap menekan dakwahnya. Oleh karena itu, apabila kamu mengajak kepada kebaikan dan melarang dari yang bukan, atau sudah memberikan nasihat, atau sudah berbicara tentang agama dan menemukan adanya rintangan, maka jangan merasa bersedih karena rintangan seperti itu. Apakah bahkan yang lebih tajam darinya telah dikatakan kepada Rasulullah SAW. Aib dan kekurangan bukanlah dalam kepribadian sahabat ini, tetapi kesalahan ada pada orang yang mengatakan kata-kata keras itu dalam menghadapi dakwah. Jadi jangan antum bersedih, jangan antum merasa lemah, ya. Jadi tegar kuat, apapun rintangan yang antum hadapi, kalimat-kalimat yang tidak bagus, tetap berdakwah, sampaikan kebenaran, ajak manusia untuk mengenal Allah, mengenal Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ajak manusia supaya taat kepada pemerintah, tidak memberontak, ya, ajak manusia untuk bagaimana bisa menghargai orang lain, ya, dan seterusnya dari dakwah yang indah ini. Yang kedelapan, ada bukti kemujizatan Al-Quran dalam surat Al-Lahab. Abu Lahab pada waktu itu ayat diturunkan masih dalam keadaan hidup. Walaupun demikian, Al-Quran memutuskan bahwa dia tidak akan datang suatu saat kepada Bapak. Menyatakan, saya telah beriman kepada Muhammad Muhammad. Keputusan seperti itu terhadap manusia masih tidak mungkin berasal dari seorang manusia. Karena bisa tidak Abu Lahab datang suatu saat dengan berkata, Muhammad telah memutuskan bahwa saya tidak akan beriman dan ini saya akan kepada keimanan saya. Kemudian siapa yang memberitahukan Muhammad SAW bahwa Abu Lahab akan mati dalam kekafiran, sementara sangat banyak penduduk Mekah yang telah menyiksa Rasulullah SAW. Walaupun demikian, Rasulullah SAW tidak menghakimi mereka dengan api neraka, karena setelah itu banyak yang datang dan menyatakan keislaman. Sekali lagi pertanyaannya adalah, siapa yang memberitahukan Muhammad SAW bahwa Abu Lahab tidak akan seperti mereka? Dengan seperti itu bahwa Abu Lahab akan masuk neraka tidak mungkin berasal dari seorang Muhammad SAW, melainkan dari zat yang maha mengetahui alam gaib. Pada ayat ini terdapat bukti kemujizatan Al-Quran yang paling besar dan bantahan yang tajam terhadap yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad SAW. Baik, pada pertemuan selanjutnya, sebelumnya. Baik. Yang kesembilan, dalam firman Allah, Inna kafaina kal mustahzi'in, Al-Hijr 95. Terdapat pelajaran yang mulia karena bagi yang memiliki kekuasaan
Kemudian siapa yang mampu mengantisipasi itu semua? Akan tetapi Allah Ta'ala berfirman, kamilah yang mencukupkan kamu dari segala yang berolok-olokmu dengan kata lampau yang telah terjadi telah terbukti. Selain itu ayat tersebut pakai kata kafainaka mencukupkanmu, tidak pakai kata namna'u, kami akan atau sedang menghalangi, karena olok-olok tersebut telah terjadi karena Allah mencukupi nabinya. Kemudian ada isyarat dari ayat ini, yaitu sesungguhnya yang mampu mencukupkan rasulnya dari segala macam bentuk olokan, maka dia akan lebih mampu untuk mencukupkan rasulnya dari gangguan dan bentuk fisik dan data. Dalam firman Allah Ta'ala, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang sujud. Jadi ketika Nabi SAW berdakwah, dakwah jahriyah, maka penentangan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy melawan dakwah Nabi dengan penentangan secara mental, bukan fisik. Kenapa mereka menentang dakwah Nabi dengan penentangan mental? Karena Nabi SAW masih ada orang-orang yang masih ada keluarga beliau yang membela dakwah beliau, Abu Talib. Jadi orang-orang Quraisy itu masih melihat Abu Talib. Makanya mereka melemahkan Nabi SAW dari sisi mentalnya. Mereka katakan orang gila, tukang sihir. Karena Nabi SAW kita tahu dari keturunan yang mulia. Nabi itu teman-teman sekalian, kalau beliau mau sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak perlu capek-capek berdakwah kalau memang tujuan dakwah beliau adalah apa? Kedudukan, menjadi seorang pemimpin. Boleh tanpa harus mengaku sebagai seorang nabi. Apa buktinya? Jadi Nabi kalau cuma mau jadi pemimpin, jadi orang dikenal, diakui, pemimpin orang-orang Quraisy, mudah bagi Nabi. Tidak perlu capek-capek jadi nabi berdakwah. Apa modal Nabi? Mau jadi orang terkenal? Apa modal Nabi? Kalaupun tujuan dakwah Nabi itu cuma mau cari popularitas, mau cari pangkat, jabatan. Apa modal Nabi? Kan kita sudah bahas pertemuan sebelumnya. Kan kakek beliau Abdul Muthalib kan orang yang terkenal, pemimpin orang-orang Quraisy ketika itu. Ini kan cucunya, kan begitu. Nanti kan kepemimpinan itu kan akan diwarisi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama kan. Kedua, beliau kan orang yang amin, orang yang jujur, amanah. Itu orang-orang Quraisy akan percaya sama beliau. Diangkat jadi seorang pemimpin. Mudah bagi Nabi sebenarnya, tapi ini perintah dari Allah untuk mendakwakan tauhid. Jelas ya? Ayat ini menunjukkan bahwa hati Rasulullah SAW bisa sempit dan tertekan dengan kata-kata mereka yang pedas itu dalam tentang agama. Dan Allah memberikan dalam firman dengan firman-Nya, kami Allah telah mengetahui bahwa hatimu terasa sempit karena kata-kata mereka. Maka senantiasalah bertasbih kepada Allah dan jadilah orang yang bersujud dan sembahlah Allah hingga maut datang menyebutmu. Oleh karena itu, apabila hatimu terasa sempit, maka bertasbihlah. Dan ini juga merupakan terapi bagi setiap merasakan kemudahan hati dalam menghadapi problematika kehidupan ini. Sungguh banyak manusia yang tertekan karena kata-kata yang diajukan kepadanya, atau bahkan dari kata-kata yang dikatakannya sendiri. Dan pada saat itu solusi yang dicarinya adalah bertasbih kepada Allah dan menyembah Allah yang Allah yang menyebut. Hal ini dikarenakan terapi yang dipakai dalam mengobati kesedihan hati Rasulullah SAW. Juga terapi dalam mengobati setiap manusia yang merasakan kepitan dada karena masalah yang dihadapinya. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, apapun masalah yang kita hadapi, satu solusinya. Apa itu? Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, idza hazabahu amrun shalla. Nabi kalau dihadapkan dengan sebuah permasalahan, sebuah masalah yang sulit beliau pecahkan, apa yang dilakukan oleh Nabi? Shalla. Nabi itu salat 2 rakaat. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan keluar, solusi.
Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi obatnya, kalau kita merasa gundah gulana, sempit dada ini, maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih, berzikir kepadanya. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi, wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu ucapkan sebanyak 3 kali di pagi hari. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi, wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini kalimat-kalimat yang indah, zikir-zikir yang indah. Kalau kita ucapkan, Masya Allah, akan ada perubahan di dalam diri kita. Ini kalimat diajarkan oleh Nabi kepada istrinya, siapa? Juwairiyah. Ketika beliau melihat Juwairiyah itu di tempat solatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah subuh. Ketika Nabi meninggalkan Juwairiyah, Nabi balik di waktu duha, di siang hari, Nabi mendapati Juwairiyah itu dalam keadaan duduk seperti itu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi katakan, maukah aku ajarkan kepadamu sebuah zikir yang lebih afdol, cukup 3 kali dibaca? Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi, wa zinata arsy, wa midada kalimati. Diucapkan sebanyak 3 kali. Itu mencukupi dari apa yang engkau baca. Zikir-zikir dari pada fajar, subuh sampai waktu duha. Cuma cukup dengan 3 ini. 3 kali. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi, wa zinata arsy, wa midada kalimati. Itu kata para ulama, siapa yang mengucapkan kalimat yang agung ini, maka akan terjadi perubahan di dalam kehidupan dia. Cuma kan kita ini kan banyak lalainya. Pokoknya habis sholat subuh itu ya jarang kita berzikir. Pokoknya pulang langsung kembali ke tempat tidur. Yang ada istri langsung bawa pulau mai tua dia. Berzikir. Baik, wallahu taala alam. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk materi baru tentang sikap Quraisy terhadap dakwah setelah masa terang-terangan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW. Bagaimana atau apa cara-cara yang mereka lakukan, yang mereka tempuh untuk bagaimana memadamkan dakwah ini, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik, insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله